Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, yang terhormat Bapak Ahmad Latif MEI selaku dosen pengampu dan teman-teman sekalian, yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami di sini akan memberikan materi tentang upah dan aturannya dalam Islam. Selamat menyimak, mudah-mudahan ada yang bisa diambil dan untuk dipelajari. Selamat menyimak ya teman-teman. Baik, terima kasih. Upah secara ekonomi adalah harga yang harus dibayar kepada karyawan atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dan produksinya. Formulasi lain dalam mengidentifikasi upah dapat dilihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 mengenai perlindungan upah. Yang dimaksud dengan upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk jasa setelah dilakukan, dinyatakan dan dinilai dalam bentuk yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dan karyawan, termasuk tunjangan baik untuk buruh itu sendiri maupun keluarganya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin melanjutkan pemberian upah menurut aturan Islam. Upah dalam Islam dikenal dengan istilah ijarah. Secara etimologi, kata ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwad, yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah. Sedangkan secara istilah, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Oleh karenanya, Hanafiyah mengatakan bahwa ijarah adalah akad atas manfaat disertai imbalan. Ijarah adalah pemilikan jasa dari seorang yang menyewa atau muazir oleh orang yang menyewa mustajir, serta pemilikan harta dari pihak mustajir oleh seorang muazir. Dengan demikian, ijarah berarti merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi tertentu pula. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat upah. Nah, ahli-ahli hukum mazhab Hanafi menyatakan bahwa rukun akad hanyalah ijab dan qabul saja. Mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya objek akad. Perbedaannya dengan madhab Syafi'i terletak dalam cara pandang, tidak menyangkut substansi akadnya. Nah, adapun menurut jumhur ulama, rukun upah itu ada 4. Yang pertama, akid atau orang yang berakad. Yang kedua, sigot atau ucapan atau perkataan. Yang ketiga, upah. Dan yang keempat adalah manfaat. Untuk poin yang pertama, rukun upah adalah akid. Akid itu orang yang berakad ya, orang yang melakukan akad. Akad upah mengupah. Nah, yang kedua adalah sigot. Sigot itu pernyataan yang bisa berbentuk ucapan, bisa berbentuk tulisan, bisa berbentuk isyarat. Nah, yang ketiga rukunnya yaitu upah, yaitu suatu yang diberikan kepada mustajir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mujir dengan syarat yang pertama sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Misalnya mustajir itu harus sudah tahu bahwa dia diupahnya itu berapa. Semisal kita menggunakan tenaga pekerja untuk membangun rumah kita dengan gaji atau dengan upah satu hari itu 120.000. Nah, orang yang akan kita gunakan tenaganya atau si pekerja tadi harus sudah mengetahui jumlahnya. Nah, poin yang kedua, pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia mengambilnya, otomatis dia mendapat gaji 2 kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja. Yang ketiga, yaitu uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa, atau jika lengkap manfaatnya maka uang sewa harus lengkap. Misalkan teman-teman menggunakan jasa seseorang itu 1 hari. Ketika dia mengerjakannya 1 hari, maka membayarnya pun harus 1 hari.
Tapi ketika dia mengerjakannya setengah hari, maka dibayarnya adalah setengah hari. Seperti itu. Selanjutnya rukun upah yang keempat yaitu manfaat. Untuk mengontrak seorang mustajir harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu kerjanya, upah serta tenaganya. Oleh karena itu semuanya harus dijelaskan, mulai dari jenis pekerjaan, dia kerjanya apa, waktunya, misal waktunya dari pagi sampai sore. Semuanya harus jelas ya. Sehingga tidak samar-samar, karena sesuatu yang samar-samar atau yang tidak jelas itu hukumnya adalah fasid. Yang selanjutnya adalah syarat upah. Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan upah. Yang pertama, upah harus dilakukan dengan cara musyawarah dan konsultasi terbuka. Jadi harus dilakukan dulu musyawarah, kira-kira upahnya berapa secara terbuka. Yang kedua, upah harus berupa mal mutakawim, dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas. Harus jelas upahnya ya. Misal upahnya apa, itu harus jelas. Yang ketiga, upah harus berbeda dengan jenis objeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini, karena itu hukumnya tidak sah. Contohnya memperkerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah, itu tidak boleh. Yang keempat, upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis suatu yang dijadikan perjanjian. Yang kelima, berupa harta tetap yang dapat diketahui. Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dilanjutkan. Prinsip-prinsip upah dalam perspektif Islam. 1. Besar upah yang harus diterima oleh pekerja. Dalam Islam, besaran upah ditetapkan oleh kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. 2. Kewajiban membayar upah. Pengusaha kewajiban membayar upah kepada buruh yang telah selesai melaksanakan pekerjaan, entah itu secara harian, mingguan, bulanan, ataupun lainnya. Islam menganjurkan untuk mempercepat pembayaran upah, jangan ditunda-tunda. Yang ketiga, keadilan. Keadilan di dalam pemberian upah, kita perlu juga memperhatikan prinsip keadilan. Keadilan bukan berarti bahwa segala sesuatu mesti dibagi sama rata. Keadilan dihubungkan antara pengorbanan input dengan penghasilan output. Semakin tinggi pengorbanan, semakin tinggi penghasilan yang diharapkan. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.